Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan Bulha berarti bertemu dengan mata pelajaran sejarah. Nah, kita masih belajar tentang kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu siap dalam mengikuti pelajaran sejarah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dari mana ya asal kita? Nah, pasti itu sering terpikir oleh kalian. Ada yang bilang kita keturunan orang Afrika, karena masyarakat Indonesia bagian timur yang mirip dengan orang Afrika. Tapi faktanya kita masyarakat yang ada di sebelah barat, khususnya Jawa, nggak mirip kan? Atau mungkin kita berasal dari Cina, karena kesamaan ciri-ciri fisik kita, terutama kita punya tulang pipi yang menonjol. Tapi kenapa masyarakat yang ada di timur Indonesia tidak memiliki ciri-ciri sama dengan masyarakat Yunan atau Cina? Lalu dari mana kita berasal ya? Nah, teori yang pertama yang mengungkapkan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah teori Afrika. Pendukung dari teori Afrika ini salah satunya adalah Herawati Sudoyo dari Eichmann Institute, di mana beliau pernah melakukan penelitian dan menemukan kesamaan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Afrika. Nah, kesamaan yang pertama itu adalah kesamaan ciri-ciri fisik, di mana masyarakat Indonesia bagian timur, khususnya Papua, itu memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan masyarakat di Afrika. Nah, di samping saya punya peta persebaran manusia praaksara ya, berdasarkan teori Afrika. Jadi, manusia praaksara Afrika itu adalah Australopithecus africanus. Masyarakat Afrika itu umumnya memiliki ciri-ciri fisik berkulit gelap, kemudian berambut keriting dan juga berbibir tebal. Nah, ternyata kesamaan ciri-ciri fisik ini juga sama dengan suku Indian yang ada di Amerika. Nah, suku Indian yang ada di Amerika pun juga memiliki kesamaan ciri-ciri fisik dengan masyarakat di Afrika. Kemudian suku Dravida yang ada di India. Nah, ini adalah peta India ya. Nah, masyarakat kuno India atau bangsa Dravida juga memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan masyarakat di Afrika. Kemudian Indonesia, kita punya masyarakat yang ada di Papua, di mana juga memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan masyarakat di Afrika. Kemudian Australia juga nggak mau kalah. Australia punya suku Aborigin, di mana mereka juga memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan masyarakat di Afrika. Sehingga inilah yang membuat para ilmuwan menyatakan bahwa memang asal-usul manusia itu berasal dari Afrika. Kemudian bukti yang kedua itu adalah kesamaan lukisan-lukisan dinding goa yang berada di goa-goa yang ada di Maros, Sulawesi Selatan. Nah, di dinding gua itu terdapat lukisan masa praaksara yang berusia sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dan ini semasa dengan penemuan atau kehidupan manusia praaksara yang ada di Afrika. Lalu bagaimana penyebarannya? Kok bisa orang Afrika sampai ke Indonesia? Nah, jadi diperkirakan manusia praaksara dari Afrika itu terus bermigrasi atau berpindah menuju timur sampai ke India. Kemudian melewati Sundaland atau paparan Sunda menuju Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan terus mengembara sampai ke Australia.
Nah, namun teori ini juga diragukan. Kenapa diragukan? Oke, untuk masyarakat Indonesia bagian timur memang memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan orang-orang yang ada di Afrika. Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang ada di bagian barat seperti kita, orang Jawa? Nah, akhirnya inilah yang membuat teori Afrika juga diragukan kebenarannya. Nah, berikut ini adalah peta dari penampakan dari Sundaland dan juga Sahuland. Jadi diperkirakan pada masa Pleistosen itu terjadi masa glasial atau pecahnya es dari kutub utara dan menyebar ke berbagai penjuru benua. Nah, salah duanya kita punya paparan Sunda, juga punya paparan Sahul. Untuk paparan Sunda atau yang dikenal dengan nama Sundaland itu adalah daratan yang pernah menghubungkan Indonesia bagian barat dengan kawasan Asia Tenggara. Kemudian kita di wilayah timur juga punya Sahulen atau paparan Sahul. Nah, daratan ini pernah menghubungkan Indonesia bagian timur yaitu Papua dengan kawasan Australia. Nah, seiring berjalannya waktu terjadi pemanasan global yang mengakibatkan daratan yang terbuat dari es ini pun akhirnya mencair. Kalau kalian tidak percaya dengan perkataan saya, silahkan kalau punya globo dilihat. Nah, di globo itu pasti ada warna putih seperti ini. Nah, ini adalah mantan daratan yang pernah menghubungkan semua daratan yang ada di dunia atau menghubungkan semua benua. Jadi yang putih-putih ini ya, kalau di globo itu ada kok, di atlas juga ada. Teori yang berikutnya adalah teori Yunan. Nah, teori Yunan itu menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan yang ada di Cina. Nah, pendukung dari teori Yunan itu adalah R.B.V. Heine. Dia melakukan penelitian atau kajian tentang kebudayaan megalitik di kawasan Asia Tenggara dan juga Pasifik. Nah, dari hasil penelitiannya dia menyatakan bahwa pada masa Neolitikum itu terjadi migrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju kawasan Asia Selatan. Nah, dari migrasi tersebut manusia praksara itu terus berpindah mendiami wilayah Madagaskar yang ada di Afrika sampai ke Pulau Paskah, Chili, dan tentunya ke Indonesia. Kita bisa lihat peta persebarannya ya. Kemudian dari berdasarkan apa? Buktinya adalah kesamaan ciri-ciri fisik. Oke, saya punya gambar di sini. Ini adalah orang Cina dan juga orang Indonesia, khususnya bagian barat ya. Nah, kita punya ciri-ciri fisik yang sama, yaitu salah satunya adalah mata kita sama-sama sipit, kemudian kita juga punya tulang pipi yang menonjol, kemudian juga ditemukan benda-benda praksar yang mirip, dan juga hasil kebudayaan megalitik yang juga mirip. Nah, di sini kalau menemukan istilah aneh Neolitikum dan Megalitikum, gak usah bingung, minggu depan kita belajar itu, setelah kita belajar tentang manusia praksara. Nah, namun teori Yunan ini meskipun ada pendukungnya, ada buktinya, juga bernasib sama seperti teori Afrika. Kebenarannya diragukan. Kenapa? Oke, untuk kita yang ada di wilayah barat mungkin punya ciri-ciri fisik yang sama. Tapi bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang ada di bagian timur? Nah, inilah yang akhirnya membuat teori Yunan juga diragukan. Ini adalah teori terbaru ya, yaitu tentang teori Taiwan, di mana teori ini melihat persamaan bahasa. Nah, pada tahun 2008 itu diadakan sebuah penelitian terhadap kromosom atau DNA terhadap 3.700 orang Indonesia yang berasal dari 35 etnis yang berbeda. Wow, banyak sekali ya. Nah, ternyata dari penelitian ini, genetika bangsa Indonesia itu sama dengan bangsa Austronesia. Yang kedua, bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia itu dari rumpun Austronesia yang berasal dari Kepulauan Formosa yang ada di
Taiwan. Nah, bagaimana penyebarannya? Diperkirakan manusia praksara bermigrasi dari Taiwan, kemudian menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, kemudian sampai ke pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Pasifik. Nah, dari teori Afrika, teori Yunan, dan juga teori Taiwan, yang paling dianggap mendekati benar itu adalah teori Taiwan. Karena kesamaan bahasa bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa di kawasan Asia lainnya. Oke, terima kasih untuk hari ini untuk manusia praksara Indonesia, kemudian hasil kebudayaan megalitikum yang tadi sempat kita bahas, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, kita bertemu lagi di tim jam 10.40, dan bye-bye.